Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bosan dengan pasangan. Banyak sekali hubungan yang kandas karena bosan. Banyak juga yang ngerasa bahwa kok gue udah gak ada rasa lagi ya sama dia. Bosan itu bikin hilang rasa tahu. Sekarang dia mau ngapain aja gue kayak udah gak peduli gitu. Padahal dia gak ada salah kok bang. Dia juga gak selingkuh. Dia juga nggak ada ketahuan berbuat kebohongan besar. Dia juga masih baik. Tapi bang, kenapa kok gue bosan ya sama dia? Gak kayak dulu waktu awal-awal PDKT tuh. Apakah bosan semengerikan itu? Apakah bosan memang sudah memakan banyak korban hubungan yang kandas? Dan apakah bener nih emang bosanlah yang menjadi salah satu faktor kita pengen ninggalin doi? Atau bahkan menjadi salah satu faktor kita pengen selingkuh? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Kenapa semakin lama durasi hubungan kita, yang pacaran maupun yang udah berumah tangga, semakin lama kok semakin ngebosenin ya? Kenapa ya? Nah, di kesempatan kali ini gue bakal bahas melalui dua segmen. Segmen pertama yaitu latar belakang masalah, dan segmen kedua cara mengatasi. Solusinya bang, kalau solusinya kayaknya gue nggak punya deh. Kenapa? Yuk kita masuk ke segmen pertama, latar belakang masalah. Bener gak sih bosan menjadi salah satu faktor kandasnya hubungan? Gini bro, waktu lo pertama suka sama lawan jenis, tubuh lo merespon gila-gilaan. Lo dikasih ekspektasi yang di luar nalar, lo dikasih perasaan yang menggebu-gebu, perasaan yang luar biasa ingin memiliki, perasaan yang penuh dengan harapan yang indah. Gue pengen ngobrol terus lah sama dia, gue pengen bercandaan terus sama dia, gue pengen ngabisin waktu seharian sama dia, bahkan dia kentut aja gue suka, gak ada jijik-jijiknya. Gue yakin kalian semua pernah ngerasain ini ya. Inilah yang disebut dengan mabok cinta. Ya kita emang dibikin mabok ya. Mabok dengan khayalan yang tinggi, harapan yang indah, bahkan dengan banyak sekali tantangan yang bakal kita hadapin. Kita gak peduli, yang penting kita bisa dapetin dia. Bagi yang single nih, semua yang gue paparkan tadi terdengar seru, terdengar indah, terdengar penuh dengan tantangan, terdengar sangat antusias ya, terdengar romantis gitu. Bagi yang udah pacaran atau berumah tangga, pasti terdengar membosankan, terdengar biasa aja, terdengar gak begitu antusias. Kenapa? Gini bro, semua manusia itu pasti bosan. Kita pasti mengalami yang namanya kebosanan. Semuanya, kita baru beli barang bagus nih. Pasti di awal-awal kita sering menggunakan atau memakainya. Tapi lama-kelamaan pasti bakal udah biasa aja gitu. Sensasi itu menurun dan bahkan bisa hilang. Sama kayak sebuah hubungan. Pada saat kita berusaha mendapatkannya, kita antusias, kita berjuang, kita nyari cara, kita bahkan nyari tips di YouTube. Hal yang kita nggak suka aja kita paksain buat menyukainya karena orang yang kita sukai menyukai itu. Nah, ketika baru mendapatkannya nih, kita ngerasa berhasil, seneng, bahagia, antusiasnya masih tinggi. Kita sudah mulai merealisasikan semua harapan kita setelah mendapatkan apa yang kita mau. Pertanyaannya, setelah semua harapan itu kita dapatkan, what's next? Apa selanjutnya? Ini tuh jarang banget dipikirin sama manusia nih. Banyak orang yang punya goals yang besar. Mereka merencanakan itu semua dengan serius, namun gak pernah mikirin apa yang akan dilakuin selanjutnya setelah semuanya tercapai. Euforianya pasti turun ya, itu pasti turun, antusiasnya turun, seriusnya juga otomatis turun. Kita bahkan gak mikirin perjuangan lagi, kita sudah masuk di mode mempertahankan. Dan itu membosankan. Gak ada solusinya, gak ada. Cuman ada cara menyikapi dan mengatasi. Lo harus masuk ke tahap membosankan dalam hubungan. Di sini yang diuji adalah komitmen lo. Sejauh mana lo setia, sejauh mana lo menepati janji lo. Oh iya, ini kita bahas tentang kebosanan dalam hubungan yang konteksnya si pasangan gak salah apa-apa nih ya. Cuman kitanya aja yang udah bosan ngobrol sama dia. Intimasi kita aja yang berkurang.
Of course, beda cerita kalau si pasangan emang selingkuh atau sering bohong atau toksik. Ya, itu beda cerita. Di sini yang kita bahas semuanya normal, nggak ada yang salah, namun kok kita bosan gitu. Jawabannya adalah karena antusias kita menurun atau hilang. Euforianya hilang. Udah nggak menggebu-gebu lagi. Ini bukanlah hal yang patut untuk menjadi salah satu faktor intimasi kita berkurang atau bahkan bikin hubungan kita kandas. Enggak. Nggak patut banget lu putus karena udah bosan atau capek. Itu sepaket dalam hubungan. Makanya ada yang namanya komitmen. Ini tuh kayak the next levelnya hubungan lah. Kalau lu nyerah di level ini berarti lu nggak setia, lu nggak berkomitmen. Biasanya nih dalam situasi inilah godaan banyak muncul. Untuk membuat kita selingkuh, untuk membuat kita antusias lagi, untuk membuat kita berjuang lagi. Tapi bukan ke pasangan kita namun ke orang lain. Nah ini bahaya nih. Sampai sini paham ya latar belakang masalahnya? Kalau begitu kita lanjut ke segmen kedua, cara mengatasi. Nah, kalau kita udah ngerti latar belakang masalahnya, otomatis cara mengatasinya lebih gampang dong untuk didapatin. Tadi kan gue bilang tuh, pada saat kita di tahap kebosanan dalam hubungan, tahap yang gue bilang itu the next level, tahap yang harus lu jalanin. Disitulah godaan muncul. Lu bisa antusias lagi tapi bukan ke pasangan lo, namun ke orang lain. Nah, itu solusinya tuh. Ya, jahat kan? Ya jahat. Nah, bagaimana kalau hal itu kita aplikasikan ke pasangan kita, bro? Bukan ke orang lain. Ke pasangan kita sendiri tuh. Hah? Gimana bang? Maksudnya gimana? Gini, bikin planning, bikin goals dengan pasangan lo. Bikin sebuah rencana yang lo dan pasangan lo harus berjuang mendapatkan itu. Ini adalah trik, bukan solusi yang bener-bener menghilangkan rasa bosan, ya enggak. Kita semua pasti merasa bosan sama pasangan kalau udah lama hubungan. Of course, gue setuju kalau ada pasangan yang lebih lama pacaran, malah lebih harmonis, lebih intens, lebih seru. Tentu gue setuju. Pasti ada salah satu atau beberapa yang malah lebih romantis kalau misalkan udah lama pacaran. Tapi yang gue bicarain ini adalah namanya generalisasi. Hal umum ya. Kebanyakan pasangan faktanya mengalami kebosanan setelah durasi pacaran yang lama. Kuotanya tuh udah lu habisin di 3 bulan pertama. Lu udah hampir setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol, setiap waktu teleponan. Nah, euforianya pasti turun. Biasanya di bulan keempat. Cara mengatasinya adalah bikin plan baru buat kalian berdua. Misal kalian mau bikin karya berdua, mau buka usaha berdua, atau saling sharing tentang mata kuliah berbeda. Apa aja yang bikin kalian tuh bisa ngobrol dengan tujuan ya. Bukan hanya Q&A, tanya jawab biasa ya. Ini yang bikin bosan tuh. Misal kayak, kamu udah makan? Udah kok sayang. Kamu tadi kenapa pulangnya telat? Lagi macet sayang. Tidur Gi, udah malam, jangan begadang. Iya sayang. Bro, itu bukan ngobrol namanya. Itu namanya Q&A, tanya jawab. Nah, kalau kalian berdua punya goals baru, punya planning baru, pasti kalian akan terarah ngobrolnya. Ada tujuan, ada harapan. Ada harapan lagi yang kali ini bukan lu sendiri yang berjuang, tapi udah sama pasangan atau udah dengan pendamping hidup. Lu gak mengayuh sepeda sendiri lagi, tapi berdua. Nah, jangan mengayuh sepeda berdua tanpa tujuan yang jelas, nanti malah bosan. Misal lu jalan-jalan seharian naik sepeda dengan doi tanpa tujuan. Lu terus saja mengayuh sepeda sama dia, pasti bosan ujung-ujungnya. Tapi kalau punya tujuan, misal lu mau ke spot yang indah sama dia dengan naik sepeda berdua, tentu di saat perjalanan tuh kalian punya harapan, kalian punya obrolan yang terarah. Nanti kalau udah nyampe kita foto-foto ya. Nanti kalau udah nyampe kita duduk di ayunan berdua ya. Nanti kalau udah nyampe kita tidur di saung berdua ya. Nah, setelah sampai nih kalian bakal ngomongin perjuangan kalian juga pada saat di perjalanan. Ih, seru ya sayang, tadi kita sampai nyasar loh nyari jalan ke sini. Seru. Karena ada tujuan, ada harapan, ada goals yang kalian rencanakan berdua. Itu merangsang rasa yang pernah lu rasain saat berjuang dulu dapetin dia. Tapi gak bakal mungkin sama ya. Beda hormonnya. Euforia dulu waktu awal-awal pacaran atau awal-awal berumah tangga itu beda, bro. Di sini gue cuma bantu untuk triknya, ngebantu bagaimana menyikapinya, membantu bagaimana mengatasinya. Solusinya gak ada.
Lu harus berkomitmen dengan pasangan lu harus setia walaupun bosan. Kalau emang cewek atau cowok lu nggak salah apa-apa, mereka nggak selingkuh, lu wajib terus menyayanginya, wajib setia. Belajar berkomitmen ya. Jadi kesimpulannya ini dia bagaimana cara agar hubungan tidak membosankan, ada 3 poin ya. Pertama, bosan adalah tahapan selanjutnya dari hubungan. Kedua, antusias ada kalau punya tujuan dan harapan. Ketiga, buat planning baru atau goals baru dengan pasangan agar hubungan tidak terlalu membosankan. Gue kira segitu aja ya, belum lengkap sih sebenarnya, tapi kalau ada yang komen mau gue bahas secara detail dan lebih meluas, maka bakal gue bahas lagi di konten selanjutnya. Semoga ini udah sedikit memberikan gambaran ke kalian tentang bagaimana mengatasi hubungan yang membosankan. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.